Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi wuduhi fi darin amin. Wa alam anna man shalla ba'da al-isya'i faqad qama min al-layli wa qad kana ba'du as-salafi yusalli wirduhu min awalin nahar min awalil layli walakin fil qiyami ba'dan nawmi irghamun lisyayatini wa mujahadatun lin nafsi wasilun ajibun. Wa'lam dan ketahuilah oleh kamu Mujir Habib Abdullah Al-Haddad anna man shalla ba'da isya'i, sesungguhnya orang yang sembahyang sesudah sembahyang isya. Orang sembahyang sesudah sembahyang isya berarti sembahyang sunat. Faqad qama minal laili, maka sesungguhnya orang itu sudah melaksanakan sembahyang malam. Orang itu dihitung mengerjakan sembahyang malam asal digawe sesudah fardu isya. Itu sekurang-kurangnya kita termasuk sudah orang yang bangun malam atau orang yang mengerjakan ibadah di malam hari. Jika kita gawe sesudah isya termasuk sudah. Faqad qama minal laili, maka sesungguhnya orang itu sudah termasuk orang mendirikan sembahyang di waktu malam sudah. Bahkan ada di antara ulama-ulama salaf bahari, ulama-ulama salafus salihun itu wiridannya sembahyang sesudah isya. Karena menurut keyakinan pokoknya termasuk sudah orang yang mengerjakan sembahyang malam di waktu sembahyang isya. Bahagia isya diteruskan dengan witir misalnya, itu sudah termasuk orang yang qiyamul lail, termasuk mengerjakan. Cuma dibandingkan kalau kita bangun qiyamul lail, itu jauh lebih pahalanya kita sembahyang di akhir malam guring dulu tuh. Ada juga di antara ulama yang menyebutkan hendak disebut qiyamul lail itu dia bangun guring, hanya guring dulu. Itu bangun hanya mengerjakan sembahyang misalnya nang qiyamul lail ya. Cuma nang seminit-minitnya termasuk aja kita sudah orang mengerjakan qiyamul lail, namun kita mengerjakan sembahyang sunat sesudah fardu isya termasuk adalah. Apa kita masuk? Artinya waktu di padang Arafah adalah waktu di padang mahsyar kita.
waktu di padang mahsyar ada kita mek padang mahsyar berbunyi aina alladziina tatajafa junubuhum anil madajim aina alladziina tatajafa junubuhum anil madajim, mana orang-orang yang waktu di dunia lambungnya ranggang lawan parabahan. Artinya mana orang-orang yang waktu di dunia bangun malam mengerjakan qiyamul lail, mengerjakan sembahyang di waktu malam di qiyamul lail. Lalu kita tadi orang yang mengerjakan sembahyang sunatnya sesudah sembahyang isya termasuk golongan orang yang qiyamul lail. Lalu setelah ada kiamat atau panggilan di padang mahsyar, mana orang-orang yang bangun malam, lalu kita berdiri pada sukan kita, berdiri kita umpat pada sukan. Pada saat kita masuk itu orang yang mengerjakan qiyamul lail. Mana orang-orang yang pada waktu malam itu orang yang oleh lambungnya atas para bahannya hanya bangun malam masuk surga bighairi hisab. Apa hubungannya? Nah, jadi termasuk dari kita. Artinya, namun kita berdiri ketika dipanggil orang pada mahsyar, lalu kita berdiri kita bergabung hubungan qiyamul lail, kali diusir malaikat kita. Kita masuk daripada golongan orang-orang yang bangun malam juga. Sekalipun mengerjakan sembahyang misalnya belum menguring lagi, cuma yang ianya yang dimaksud yang qiyamul lail yang sebujurannya itu tak guring dulu. Bangun guring yang mengerjakan qiyamul lail itu yang sebujur-bujurnya tak qiyamul lail. Namun kita masuk di bang sudah kita tadi yang sudah mengerjakan sunat isya, itu mengerjakan sunat-sunat yang lain, itu termasuk aja sudah termasuk orang qiyamul lail sudah kita. Ada di antara ulama-ulama salaf waqad kana ba'du salafin, dan sungguh ada sebagian daripada ulama-ulama salaf, ulama-ulama yang hidupnya sebelum 400 tahun, ulama salaf. Ada di antara wiridan beliau itu wirduhu yusolli, sembahyang ia, wirdu menjadi wiridan, menjadi wiridnya min awalin nahari, dari awal-awal malam. Walakin muntamasuk jadi sudah orang-orang bangun malam juga. Cuma dia sedang walakin dan tetapinya, walakin dan tetapinya fil qiyami, pada masalah qiyamul lail dibahas gampang kita. Nama qiyamul lail itu maksud ujurannya kayak apa? Ba'da naumi, sesudah guring. Guring dulu, bangun yang mulai sembahyang qiyamul lail caranya itu ada di bawah surah, ya kan? Tapi yang pendapat pertama tadi termasuk aja dari sini sudah. Nanti antaranya ada sebagian ulama salaf wiridannya mengerjakan qiyamul lail itu di kunjung sembahyang isya, belum guring lagi. Tapi gawian yang seperti itu ada di bawah surah. Di antara pembahasannya nama qiyamul lail itu jadi guring dulu, bangun sembahyang yang berapa asal malam aja, cuma yang paling afdal sepertiga malam yang akhir, sepertiga malam itu cuma dari subuh sejam-jam lagi dari subuh, harinya yang paling baik. Waktu itu waktu yang paling baik mengerjakan qiyamul lail, yang paling banyak pahalanya, yang paling afdal. Karena banyak diperintahkan guring dulu, jadi diperintahkan guring hanya kita bangun kita tengah malam, itu yang sebujur-bujur qiyamul lail udah ulangannya. Kenapa jadi itu? Karena irghaul lisyayatin,
bangun hendak mengerjakan qiyamul lail, itu luar biasa syaitan sariknya. Syaitan luar biasa sariknya kalau kita nak bangun malam kita. Karena kehendaknya kita guling aja malam itu kehendaknya. Itu hendak syaitan. Sebabnya kita bangun luar biasa sariknya syaitan. Irghaun lisyayatin, menjadikan sarik, menjadikan barang oleh syaitan. Pun syaitan sarikan kalau kita. Kenapa? Karena kita bangun menyalahi kehendaknya. Pun kehendak syaitan itu kita guling-guling semalaman pada si bangunan, bahkan kehendak syaitan subuh kita jangan bangun untuk kehendak syaitan itu. Kehendak syaitan bahkan sudah waktu sampai waktu subuh hujan, syaitan itu bertambah pulang bagiannya. Apa bertambahnya? Menipuhi mata-mata orang itu atau mengapihi mata-mata orang mukmin. Sekiranya jangan bangun atau dihamburinya lawan pasir, mereka terlihat menabung. Sekiranya kita jangan bangun subuh, itu kehendak orang, kehendak syaitan kita. Apa itu artinya? Artinya, lamun kita pada terbangun malam, berarti kita meluluskan kehendak syaitan. Lamun kita pada terbangun subuh, bangun jam 8 atau jam 9 atau jam berapa, itu berarti kita kehendak syaitan dan kita luluskan. Berarti biasanya orang yang meluluskan kehendak itu biasanya kawanannya. Jadi sama dengannya orang yang meluluskan kehendak syaitan itu kawanan syaitan dengannya. Sedangkan ujar Allah Ta'ala, "Fattakhiduhu aduwan." Syaitan itu musuhmu, jadikan musuh, jangan dijadikan kawan. Ada yang dijadikan kawan syaitan kan? Benar jadikan kawan, memang diluluskan kehendaknya. Kan kehendak syaitan kita guling di jauh semalaman. Sekalinya dasar guling kita semalaman, subuh di malam. Nah itu berarti meluluskan kehendak syaitan. Mun syaitan itu kita jadikan musuh, ada harapan kita merusakan kehendak musuh. Ya kan? Musuh kehendak kita itu mesti kita menyalahinya. Maka apa jadi kita merusakan kehendak syaitan? Berarti kita kawan dengan syaitan. Jadi Allah Ta'ala "Fattakhiduhu aduwan." Syaitan itu jadikan musuh, jangan jadikan kawan. Hakikatnya orang yang pada guling ini malam lagi subuh melandau, itu natijahnya dari mantek itu natijahnya buahnya adalah kawannya syaitan. Natijah katanya buahnya dan bahasa mantek natijah buah dari orang yang meluluskan kehendak syaitan adalah kawan syaitan. Artinya orang yang balayur bangun subuhnya melandau, malamnya ada bangun, itu sama dengannya berkawan lawan syaitan, sama dengannya. Kita misalnya irghaun lisyayatin, kita bangun malam luar biasa sariknya syaitan. Wa mujahadatun linnafsi, maktabahnya. Jadi orang bangun guring banyak bangun gitu nah. Bertambah-tambah bahannya, bahannya kenapa? Yang pertama syaitan syarik, yang kedua mujahadah linnafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Kadang-kadang kita berjuang melawan hawa nafsu menang, itu lebih kenal pahalanya daripada perang Badar. Lebih kenal kalau gampangan orang berjuang melawan hawa nafsu, ya Allah, ketika malam nafsu itu jadi nafsu guling aja gitu, guling aja jangan kamu kandani lagi sekalipun. Kira pada bangun itu nafsu kan. Lalu kita melawan terhadap nafsu itu nah, bangun kita sampai dia bangun, mau kita makasih.
namun ada yang menggerak alarm aja ya Allah, sudah jangan menggerak alarm, sudah sampai ke bunyi alarmnya lah kasih bangun. Jangan kena-kena, jangan kena-kena nyata juga kita boleh pulang. Jangan ada timbul ya kena semua yang ada. Namun itu cegarnya duri sampai bangun jam berapa? Jam 8 sampai bangun malam tertinggal, subuh tertinggal, sudah wajib tertinggal, sudah tertinggal. Kenapa? Menurut hawa nafsu. Mujahadah melawan keinginan nafsu itu luar biasa dan hebatnya. Jadi nampak kita bangun guringnya disuruh kenapa jadi guring dulu jangan bangun karena kalau namanya gak ada pahalanya melawan hawa nafsu. Jadi Rasulullah ketika Nabi Untung menyelesaikan peperangan Badar menang. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Pada puasaan sanggup pada sahabat Rasulullah milih pedangnya, Abu Bakar. Maka pedangnya baratnya sanggup pada buka puasa karena hari malam panas. Kalau dia di tengah-tengah terik matahari, tengah-tengah padang pasir, kau aja Rasulullah milih pedang. Kau ada sahabat berkelahi dengan kita semua. Kita mau membayangkan luar biasa iman sahabat itu luar biasa. Ada beberapa terbosan buatnya. Hanya kita mau membayangkan kayak apa dari iman sahabat kita. Diperintahkan perang bulan Ramadan, Ramadannya dan pada puasa lama belum isi. Di tengah terik matahari pulang, di padang pasir pulang, itu apa aja. Limbah untuk perang Badar menang, ujar Rasulullah, kita sudah menyelesaikan peperangan Khalis. Kita menuju perang yang lebih genal dari ini. Diujar para sahabat, ini rasanya dalam menggenalnya sudah perang Badar ini. Maka nampian maksud mengganal lagi, ujar Rasulullah, perang melawan hawa nafsu. Itu sama dengannya, namun kita awal tabamun malam, kita awal sembahyang malam, itu sama dengannya lebih ganal pahalanya daripada umat perang Badar. Sama dengannya. Nah, perang Badar itu halus jadi Rasulullah lawan hawa nafsu lebih ganal pahalanya. Kurang kau bangun malam itu orang menang loh. Karena kau lawan hawa nafsunya. Namun nafsunya ya guring terima, guring. Kemudian nafsu sekalinya kawainya melawan kawainya berarti menang. Wa mujahadatun lin nafsi, dan berjuang melawan nafsu. Wasirun ajibun, dan mengandung rahasia. Wasirun, banyak rahasia yang kita dapatkan ketika kita bangun malam. Tapi kan kalau sekali dua kali bangun dapat rahasianya kita, terus jadi rutinitas dulu kami bangun malam kita. Sekali Anda mendapatkan rahasianya itu baru lagi. Akan ada di antara ulama 60 tahun mengerjakan itu, ada dapat rahasianya, ada antara ulamanya. Wasirun ajibun, dan mengandung rahasia ajibun yang sangat mengajaibkan, yang ajaib, dan mengandung rahasia itu bagi orang berbangun malam. Wa huwa tahajjudu alladhi amara Allahu bihi rasuluhu, dan bermula sembahyang tahajud itu ialah sembahyang yang menyuruh oleh Allah dengan dia itu sembahyang tahajud. Rasulahu, akan rasulnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulihi, pada firman-Nya Allah Taala, wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan laka.
wa minal laili, dan sebagian daripada malam. Kalau disuruh juga kita semalaman, kalau disuruh juga jadi kalau sanggup pun masuk malam, masa malaman penuh nggak sanggup, karena hak mata ada, hak mata kuring. Allah berfirman, wa minal laili, sebagian daripada malam, fatahajjad bihi, maka hendaklah kau tahajud dengan dia. Allah menyebut Rasulullah, cuma kita termasuk juga. Nafilatan laka, sebagai keberuntungan bagi engkau, beruntung dunia, beruntung akhirat. Orang bangun malam itu menjadi tradisi. Maka kalau lalu sebulan barang asal sebaiknya pada sebaik apa dibaca teman-teman, ya Allah, untuk padahal misalnya sebaiknya masa ada malam besok banyak sedikit, malam besok banyak ulang kembali kita kerja banyak. Pokoknya setelah kau bangun dulu, sudah kita kau bangun, kau berwudu, menang mendapat. Sudah berwudu kita bawa, menang sudah. Ini nang banal-banal was-was syaitan, nang banal-banal bisikan syaitan belum berwudu kita. Belum berwudu luar biasa syaitan. Habis-habisannya sekiranya kita jangan bangun malam. Bisa-bisa berusaha ini. Namun kita sudah mau berwudu, itu separuh sudah kita menang. Cuma belum menang-menang lagi, belum sembahyang lagi, yang bodoh aja. Sebelum kita mau angkat takbir, syaitan luar biasa mempengaruhi, membisiki, mewaswasai sekira kita ada guling pulang, ditiup-tiupnya, ya Allah, tambah-tambah ngantungnya. Dalam bahari ketika bangun malam itu dasar luar biasa bahari, pakaian harap pada pakaian di mata. Bahari ini disebut-sebutnya beribadah, ayat gamis, surga sini. Harap pada pakaian di mata. Bangun malam ini bangun bahari. Wabil maksuri, dan pada hadis maksud, hadis yang datang dari tabi'in asal, An-Allah yujibuhu minal abdi idza qama an birasyadihi, sesungguhnya Allah yujibuhu, bahasa kita merasa heran akan dia, merasa ajaib akan dia, akan hambanya, minal abdi, daripada hamba. Allah merasa heran lawan seorang hambanya, idza qama bi rasyih, apabila bangun ia daripada tilangnya, apabila bangun ia daripada parabahannya. Artinya Allah luar biasa senangnya kalau kita mengerjakan fardu yang diperlukan oleh Allah. Allah luar biasa kalau senangnya sudah. Tambah lagi senangnya Allah ketika si hamba itu bangun dari uringnya, bangun dari uring, kemudian mengerjakan qiyamul lail. Luar biasa Allah Ta'ala sukanya. Tambah cintanya Allah lawan si hamba itu ketika si hamba itu mau bangun malam. Idza qama an firashihi wa baina ahlihi, dan di antara keluarganya, artinya berjauh dari bini sementara dulu. Berjauh dari bini, artinya bahalat baru bini kan bangun. Cuma yang bagusnya aja bini garap dua, buai juga ibadat mana, itu yang bagusnya senat menggarap bini, senat menggarap anak. Tapi namun bini malu atau anak malu ya, kalau saya garapnya biarnya guling dua kali aja yang mudah datang,
taufik demi hidayah kau bangun jiwa kita. Ila sholatihi menuju sembahyangnya, meninggalkan dini. Ya Allah, mungkin hanya kawin, mungkin hanya sampai tengah malam bangunnya ini ditinggalkannya. Mau ada mau ditinggalkan ini ya, cuma ada jauh pak, kalau rumah ada. Ninggalkan dini, ninggalkan para bahan. Wa yubahi bihi malaikatahu, kemudian Allah suka dengan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah membanggakan pula dikuyang-kuyang Allah di hadapan malaikat. Nah, malaikat itu jadi bagus. Yang murid masalahnya bangunnya sembahyangnya dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Orang dari siang badai. Dan kita termasuk pengaitan Allah, termasuk hamba Allah yang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Wa yubahi, dan membanggakan atau menguyang-uyang kebaikan si hamba tadi di hadapan para malaikatnya. Malaikat kamu di hadapan para malaikatnya siapa? Allah Ta'ala. Menurut hadisnya Allah Ta'ala membanggakannya lawan hamba yang mau bangun malam ini. Wa yaqbalu alaihi wajhi, dan menghadap Allah menghadap atas orang yang bangun malam tadi di wajhil karim, dengan zatnya yang mulia. Allah menghadapi orang itu. Artinya, namun Allah menghadapi orang yang bangun malam, maka kita minta nakasih Allah Ta'ala yang menghadapi kita. Modelnya kan mentauhid kita. Allah Ta'ala lain pada mukhalafat dengan Islam. Ini masalahnya masalah kisahnya nih. Kisah saking Allah Ta'ala itu saking cintanya kepada orang yang bangun malam, maka sidin benar-benar menghadapi dengan zatnya yang maha mulia. Artinya lalai kita meminta, maka sidin apa kita minta kabul. Wa yaqbalu alaihi bi wajhil karim. Wa lam, dan ketahuilah oleh kamu annahu yaqbalu man talabal akhiratan alla yakuna lahu qiyamun bil laili. Wa lam, dan ketahuilah oleh kamu annahu, bahwasanya yaqbalu dibilang orang jahat, termasuk orang yang jahat yang kada bagus oleh mentalabal akhirat, orang yang menuntut akhirat, yang dikaji kitab sebenarnya menuntut akhirat kok kita kadang-kadang yang di bawah kitabnya sebenarnya berarti orang itu menuntut akhirat. Bujur kadang kita yang sedikit dibilang jahat orang-orang yang menuntut akhirat, Allah yakuna lahu, bahwa tiada ada baginya qiyamun bil lail, bangun di waktu malam. Termasuk orang matanya bangun bagusnya kita. Pada sebenarnya kalau kita hadis tafsir kadang-kadang fikih, kadang-kadang dituntut menuntut akhirat, tapi malam kada bangun. Itu aja bahasa kita yang ada bujur lagi, belum bujur lagi kan. Usahakannya berdoa mudah-mudahan kau bangun malam gitu. Satu umat barang yang kita disuruh dia semalaman untuk menguji kita dan membawa satu. Hingga orang-orang yang sudah di atas ini semalaman tahannya membuat kita uluman dari awal kembali kita asal bangun malam. Barang ini gunakan digawe barang aja. Asal jangan digawe malam-malam itu. Kadang kuning yang ada.
Kaifa wal muridu la yazalu taliban lil masjidi muta'arridan bin nafahati ala dawafin awqati. Kaifa, bukankah atau bagaimanakah, wal muridu, orang-orang yang berkehendak lawan akhirat, orang-orang yang menjalani jalan akhirat, bagaimanakah dia sidik, la yazalu taliban, senantiasa, la yazalu senantiasa taliban menuntut lil mazidi, bagi tambahan. Nah, kita cari tambahannya, karena fardu sudah digawi, tambahi lagi Allah sunat-sunat. Di antaranya bukan dalam muta'arridan lin nafahati, harga adanya muta'arridan melintangkan lin nafahati, bagi pemberian, ala dawamil awqati, atas berkekalannya, ala dawami, atas berkekalan, al awqati, sepanjang waktu, al awqati, sepanjang waktu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil laili la sa'atan, la sa'atan, mana inna sudah taukid, adalah taukid ulang dua, dalam taukid sebutin kita dipon badar ini. Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha abdul muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirati illa a'tahu iyyahu. Tungguan pada di sini. Inna fil laili, ujar Rasulullah, sesungguhnya di waktu malam itu, di waktu malam, la sa'atan, ada sungguh, ada satu saat. Nah, kita ada tahu ya apa? Cuma tiap malam ini ada satu saat, la yuwafiquha abdun, yang tiada, la yuwafiquha, yang tiada makanya diopik ini sesuai atau tiada mencukupi di hari namanya, yang tiada sesuai akan dia oleh seorang hamba yang muslim. Artinya ketika hamba muslim itu pas waktunya, sesuai waktunya lawan waktu nang ijabah tadi, nang sesaat tadi beribadat berdoa sesuai pas waktunya, waktu nang ijabah. Nang satu saat saat malam ada satu saat, ulama mengadakan satu saat, ada mengadakan satu jam, ada mengadakan satu menit saja, ada mengadakan satu menit saja. Cuma ada tiap malam satu saat, satu waktu yang tidak menyesuaikan akan dia oleh hamba Islam, wasallallahu taala khairan, dan memohonnya akan Allah taala akan kebaikan. Pada waktu itu meminta dan Allah ini akan kebaikan. Min amri dunya wal akhirah, daripada perkara-perkara dunia dan perkara-perkara akhirat, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah memberikan akan dia, kecuali Allah mengabulkan akan dia, iyyahu, kepadanya. Ada satu waktu yang kita khawatirkan, satu waktu itu ya kita gurih untuk kita. Ada satu waktu di malam, boleh kita berdoa langsung dikabulkan. Macam-macam. Kalau waktu itu waktu nomor saja juga macam-macam. Di antaranya ketika tengah malam atau sepertiga malam, atau pada ketika kita berkira, itu mustajab itu kita berdoa. Dan hati kita lapang mana nih, gembira mana hati kita lapang kita, karena wahai itu Allah membuka tangannya modelnya, ya bahasa kita nih, Allah membuka tangan, artinya makasih kita, bahasa kita. Apa? Ketika kita hati kita dalam keadaan gembira dan keadaan lapang gembira pula, masih minta apa sih itu?
mustajab itu mereka. Kemudian pada ketika hujan turun, itu waktu itu mustajab juga doa. Banyak di antara waktu-waktu itu nanti langsung diijabah oleh Allah doa kita. Cuma syaratnya, ulang ada syarat kita berdoa nanti diijabah. Ya Allah, syarat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Pertama, modal pertama syaratnya makanan kita halal. Itu syaratnya. Itu syarat yang pertama makanan halal yang dipakai halal. Itu kan artinya biar kita sambil menangis berdoa, menangis banyak mata darah, tapi makanan kita makanan yang pada halal. Hamba doanya dikabulkan bisa makbul juga. Kenapa? Syaratnya kurang. Syarat utama ada makanan halal adalah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kullu lailatin, yang demikian itu ada satu saat itu kullu lailatin, sabat malam itu. Kadang malam Jumat itu ada, kadang malam Lailatul Qadarnya ada, kadang malam nisfu Sya'ban yang ada. Sabat malam ada satu saat, cuma kita ada tahu ya apa, cuma ada sudah rakaat malam ada. Dan pertama waktu kita gorengan, nah itu kan waktu kita gorengan ada satu saat yang dikabulkan semuanya doa-doa kita panjatkan. Itu hadis itu mengeluarkan akan dari Imam Muslim. Wa bi ba'di kutubillahi munzalati, dan pada sebagian kitab-kitab Allah yang diturunkan, dan kitab-kitab bahari, kitab-kitab samawi katanya, Taurat, Zabur, Injil, ya, itu disebutkan. Makanya dalam kitab-kitab yang bahari diturunkan kadzaba mayyadai mahabbati wa idza jannal lailu nama'ani. Itu disebutkan dalam kitab-kitab orang bahari. Kadzaba bahasa kita dusta, pendusta. Mayyadai, orang itu mengaku mahabbati, cinta lawan aku kepada Allah. Hamba itu mengaku cinta pada lawan aku, tapi dianggap Allah berdusta. Kenapa dia berdusta? Dia anggap berdusta. Wa idza jannal lailu, dan apabila sudah gelap oleh malam, nama guring kejadiannya, guring kejadian daripada aku. Nak ma'ani guling kejadiannya. Padahal mengaku cinta lawan Allah, mengaku cinta lawan Rasulullah. Apabila malam guling kejadiannya, nah ya kan, jadi sedih. Ya Allah, menjadi kitab ini orang itu dusta. Pengakuannya hanya sekadar pengakuan dusta orang itu kan. Alaysa kullu muhibbin yuhibbul khalwata bihamdihi. Alaysa, bukankah, alaysa atau apa tidakkah, jadi maknanya, atau bukankah kullu muhibbin, tiap-tiap orang yang cinta lawan seseorang, kasih lawan seseorang, mesti yuhibbul khalwata, ketujuinya, sukainya al-khalwata pada duaan. Yang orang mengaku cinta dalam seseorang mesti ketujuh pada duaan. Gimana pada duaan? Al-khalwata pada duaan di kadar pengadar keduaan di mana? Di dalam kamar. Kadar mengaku Allah Ta'ala kita cinta, orang paling kita kejar dan kita cintai, sesuatu yang kita cintai ada Allah Ta'ala. Maka lama kita cinta, wujud-wujud cinta Allah, mesti kita tuju pada doa Allah. Dan biasanya orang yang suka lawan seseorang mesti katuju bakal pada doa bihabibihi, dengan orang yang dicintainya.
dengan orang yang dikasihinya. Kadang-kadang kedua, kenapa hanya cinta pada seorang lain? Artinya ciri orang cinta itu kalau juga keduaan, yang ada dalam mau keduaan dari mana? Waqala Syekh Ismail bin Ibrahim rahimahullah taala, berkata oleh Syekh Ismail al-Ibrahim bin Ibrahim al-Ibrahim rahimahullah, jumi'al khairu kullu bil laili. Ujar Syekh Ismail Ibrahim al-Ibrahim, dikumpulkan segala macam kebaikan itu di waktu malam. Dikumpulkan segala macam kebaikan itu di waktu malam. Allah Ta'ala berbagi rahmat di waktu malam. Wa ma aqadat liwaliyin wilayatan illa billaili. Wa ma aqadat, dan tiada diberikan pangkat kewalian bagi seorang wali. Tiada diberikan pangkat kewalian bagi seorang wali, wilayatan akan sebagai wali, illa billaili, kecuali di waktu malam juga. Wali itu diangkat menjadi wali waktu malam juga. Kadang-kadang mau berkat. Wa qala Sayyidi al-Aidarus Abdullah ibn Abi Bakr, man arada as-safa'a, barang siapa yang menghendaki jernihnya ar-rabbani, ma'rifah lawan Allah, ma'rifah lawan Tuhan, hendak ma'rifah lawan Tuhan yang jernih. Barang siapa menghendaki akan jernihnya ma'rifah lawan Allah, fa'alaihi, maka lazimi atasnya bil intisari, dengan memecahkan, dengan menghinakan diri atau bersusah payah. Disebutkan bakali bersusah payah bijau bila ini di tengah malam. Al-Iqram boleh kewajiban. Begitu orang besar hobinya murid, mungkin kalimatnya, mungkin keduanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'i dunya. Ujar Rasulullah bersabda, yanzilullah, turun rahmat Allah. Allah menurunkan rahmatnya kulla lailatin, artinya Allah membagi-bagi rahmat itu tiap-tiap malam. Lailatul sama ke langit dunia, ila sama'i dunya, oleh kepada langit dunia, hatta yaqqa thuluthul laili, sehingga atau ketika tinggal sepertiga malam. Ketika malam itu masih tinggal sepertiga lagi, nah di situ Allah membagi-bagi rahmat. Sebab malamnya bagi-bagi rahmat Allah, malaikat disuruh oleh Allah membagi-bagi rahmat. Waktunya apa? Ketika tinggal sepertiga malam. Artinya mulai jam 3-an, jam 4, seperti jam 4. Sulusul lailil akhiri, fayaqulu, maka Allah berfirman, hal min da'in fa'astajiba lahu, adakah yang berdoa, adakah yang meminta, adakah yang memohon malam ini kepada aku, ya Allah, astajiba lahu, maka aku kabulkan baginya, aku perkenankan apa yang dimintanya. Astajiba. Hal min mustaghfirin, adakah yang minta ampun malam ini, dan adakah yang minta ampun, maka fa'aghfir lahu, aku ampuni baginya. Hal min sa'ilin, adakah yang meminta, fa'utiyahu, maka aku berikan akan permintaannya. Hal min taibin, adakah yang bertaubat malam ini, fa'atuba alaihi, maka aku terima taubatnya. Aku terima taubatnya kepada Allah, hatta yatlu'al fajr, sampai terbit fajar.
fajar shadiq sampai terbit fajar, terus-terusan ya Allah bahasa kita mulia ada mana minta perkenankan malamnya ketika tinggal sepertiga malam akhir masuk ya Allah mulia untuk Allah meja kata-kata aja bisa kita turun ke langit dunia baca maka mulia malam kata tawarnya tawar karena Allah Ta'ala luar biasa hanya Ar-Rahman Rahim Raufun Rahim bertawar salat malam ada karena meminta kasih perkenankan ada karena taubat aku terima taubatnya ada karena minta ampun aku ampuni dosanya salat malam kita kemudian Nabi kemudian Nabi itu jangan ada sedikit kalau kita menyatakan kemudian Nabi jadi akhirnya cerita yang ada timbul yang ujurkan ingat yakinnya sudah membaca hadisnya yakin sabat malam beserta itu Allah Ta'ala bertawar murah benar Allah Ta'ala bertawar orang banyak jadi tinggal kita lagi ya Allah dan mohon hidayah mohon taufik hidayah Allah mudahan tabarun malam sepertiga malam akhir khususnya engkau jangan menggunakan lagi maksudnya kita sampai ke subuh walau lam yurid bil hafi ala qiyamil laili ghaira hadzal hadithi lakapa dan jikalau tiada mendatang pada al-hafi membiasakan atau mengarasi diri anak yang lagi atas bangun malam ghaira hadzal hadithi selain daripada ini hadis lakapa sungguh cukup di sini mendengar hadisnya ingat itu kan hadisnya hadis masalah orang bangun malam ingat 2-3 butik yang katanya cukupnya sini penting kita gawi wal kitab wa sunnah tawfihani dan bermula Quran dan hadis tawfihani sangat mendorong bitarkibi dengan menggemarkan bihi padanya pada bangun malam wal hati alaihi dan sangat mengarasi atau memaksa atau mendorong adanya atas bangun malam walil arifin dan bagi orang yang sudah kenal Allah orang yang sudah hatinya sudah ibak ma'rifah lawan Allah bil qiyami bil laili pada masa bangun dengan malam itu manazilatun syarifatun ada beberapa tempat ada beberapa pangkat ada beberapa martabat syarifatun yang sangat mulia wa adwaqun dan beberapa perasaan latifatun yang halus yajidunaha yang mendapati akan dia di qulubi pada hati mereka itu min na'imil qurbi daripada nikmatnya mendekatkan diri dengan Allah menghampirkan diri dengan Allah dapatnya manisnya dapat lama manisnya nyamannya orang berdekatan dengan Allah waladatil unsi billah dan dadanya bajinang-jinang lawan Allah namun kita merutin istiqomah menggawainya dengan ikhlas pula suatu saat dapat mengalami jinak lawan Allah itu mendapatnya kemana dalam sini kita Allah membuatnya kita gawi itu waktu bil munajati dan bagusnya al munajati orang munajat kepada Allah orang munajat kita sembahyang itu ibarat munajat kepada Allah bahasa kita bakandiran Allah modelnya orang sembahyang qiyamul laili bangun malam sembahyang di waktu malam itu lebih terasa lain rasanya kalau kita sembahyang waktu yang ditambah orang banyak kayak mendapatkan perasaan takwa tadi sudah kita
istiqomah mengerjakannya. Pada kamu bangun baru kita istiqomah gitu loh. Wa adwaqul latifatun wal muhadatsati ma Allah, dan berdoa lawan Allah. Hatta qala ba'dhum adwaqul latifatun yaqidahum mulai menetapnya pada hadirin sudah isa ini. Tapi minggu ini insyaallah fikih ini sudah berapa kali nih? Kita sejak fikih memang dua kali fikih. Jadi minggu ini insyaallah kami seperti fikih ini. Ini seadanya aja. Kalilah memang ada salah. Yang mudah-mudahan yang kita kaji ini mudah-mudahan termasuk yang bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat itu ilmu yang agar menjadi kawan kita di dalam kubur. Itu ilmu bermanfaat kan. Ini banyak juga tidak bermanfaat kadang-kadang bisa jadi. Jadi mudah-mudahan yang kita kaji termasuk ilmu bermanfaat. Apa ciri ilmu bermanfaat? Di antaranya 5 kita mengaji ilmu itu, nah asalnya kita pada cangkal ibadat, bercangkal ibadat, berarti nanti kita kaji itu ilmu bermanfaat. Asalnya kita orang ditakutan sama Allah, berdoa dengan Allah, takutan benar sama Allah. Mengaji ilmu itu berarti ilmu kita kaji bermanfaat. Nah ilmu yang kedua, ilmu bermanfaat itu ilmu yang menjadi kawan kita dengan padang kubur kita sampai ke padang mahsyar, mengawali kita. Ilmu bermanfaat itu dan yang kita kaji termasuk ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan dengan kita duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita, maafkan kita, jalan tetangga kita, anak buah kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia dan akhirat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan segera. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارزقنا فهم النبي المرسلين الهام الملائكه المقربين وحسن خاتمه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك